Seiring waktu perkembangan zaman yang semakin modern ini, Bro, banyak orang itu memplesetkan menjadi pahlawan minta jasa, Bro. Zero Lupa, keep on fighting. Sahabat cerdas semua, jumpa lagi dalam podcast SMP Negeri 4 Loajanan. Di momen yang spesial ini, kita akan menghadirkan bintang tamu yang sangat istimewa. Assalamualaikum, selamat pagi, Profesor Dr. Haji Sarum Syah Asri, SH MSI APU, di podcast SMP Negeri 4 Loajanan. Mohon maaf, Prof, bisa dilepas maskernya? Iya, terima kasih, Prof. Prof, dalam pandemi COVID-19 ini, bersyukur sekali kita masih diberikan kesehatan dan bisa bermanfaat bagi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya Kalimantan Timur. Kami biasa mendengar Prof ini dengan istilah Bapak Kamus Kehidupan, Prof. Nah, dari sini mungkin kita bisa berbagi dengan sahabat cerdas semua. Siapa sih Prof ini sebenarnya? Silahkan Prof, memperkenalkan diri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua, terutama para sahabat cerdas, para guru. Tetap berkarya demi untuk bangsa dan negara. Amin. Saya ada nama panjang, ada nama pendek. Ya, jadi gimana Prof? Nama Monggo. panjangnya Sarumsa Asri. Asri itu bapak saya. Nama pendeknya Sarum, Ya. tapi kalau di kampung dipanggil Ayum. Nah, Jadi Ayum itu apa Prof maksudnya? itu panggilan aja gitu supaya iya, mudah iya. mengenal. Saya dari Kutai Barat, tepatnya di Kecamatan Muara Pahu, Kampung Sebelang Ilir. Hmm. Saya lahir 66 tahun yang lalu, tepatnya 18 Mei 1954. Saya menginjak kota Samarinda ini tahun 69, Desember 69. Dari Muara Pahu saya ke Samarinda ini agak unik. Uniknya apa Prof? Kalau orang ikut kapal, saya ikut tahu bengkar. Bengkar itu Apa Prof? batang kayu yang ditarik oleh pengusaha. Iya. Sampai ke Samarinda baru sampai 7 hari, baru sampai di Sungai Kunjang. Jadi belum ada perjalanan darat tuh belum ada ya Prof? Belum ada. Oh iya iya. Jadi sekarang kalau kita lihat peta perjalanan, kalau saya mau mudik ke sana itu cukup dengan 6 jam 7 jam sudah sampai ke rumah saya asal sana. Iya iya iya. Dulu 7 hari 7 malam. Itulah kemudahannya kita. Iya 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 Prof. Nah, di Samarinda lah saya mencoba mulai meniti karir. Kemudian saya masuk sekolah STM Negeri Mesin. Di mana Jurusan itu mesin, Prof? Iya. STM Negeri. Nah, setelah lulus STM, saya mau melanjutkan, tidak ada duit. Jadi saya cari sekolah yang ada beasiswa. Namanya SPPH. Sekolah Pembantu Penilik Higienan. Di Samarinda juga Prof ya? Iya, Samarinda. Itu setingkat D1. D1. Lulus dari sana, saya diangkat jadi PNS. Tepatnya 1 April 1975. Cukup lama ya. Lama Prof ya? 1 April 1975 saya diangkat jadi PNS dan ditempatkan di Balikpapan. Setelah itu disekolahkan lagi ke Universitas Gadjah Mada. Itu S2 Prof ya? S2. Oh iya. Namanya Magister Administrasi Publik. Ya. Iya iya iya. Iya. Setelah kembali dari Universitas Gadjah Mada, saya ditempatkan di Bapeda Kota Balikpapan. Oh, kembali lagi Prof ya ke Balikpapan. Balikpapan.
Kemudian di situ saya diberi jabatan Kepala Bidang Sosial Budaya. Nah, sambil berjalan ada edaran dari Menteri Dalam Negeri, Ya. siapa PNS yang ingin menjadi peneliti, Oh, gitu Prof ya. fungsional peneliti. Nah, saya sambil bekerja, sambil mengajukan persyaratan, kemudian disampaikan waktu itu oleh Menteri Dalam Negerinya Pak Sarwan Hamid, Ya. Menteri Dalam Negeri Pak Sarunsa, mau jadi peneliti, ya siap jenderal. Syaratnya Anda harus tidak di kota Balikpapan, karena ini bayangin tahun 1998 Iya, iya, iya. ya, 98 cukup lama. Anda harus pindah ke provinsi, karena Oh, iya, iya, iya. satu-satunya ada jabatan peneliti itu hanya ada di Bapeda provinsi. Provinsi. Gitu. Akhirnya saya ditarik ke provinsi oleh Pak Gubernur Suwarna Iya. Kata, ditempatkan di Bapeda provinsi. Nah, saya di sana saya jabatan fungsional. Nah, setelah 2 tahun atau 3 tahun di Bapeda provinsi, saya mencoba membuat semacam konsep di mana saya melihat di bidang penelitian Bapeda itu terlalu kecil untuk menangani skop riset di Provinsi Kalimantan Timur. Iya. Akhirnya saya ajukan konsep bagaimana membentuk satu badan, namanya terbentuklah Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Timur. Iya, iya, Prof. Itu berdiri tahun 2000. Saya ajukan konsep itu April 2000. Alhamdulillahnya 1 Oktober 2000 keluarlah SK Gubernur persetujuan untuk Badan Litbang itu, dan tahun 1 Oktober 2000 kami resmi mengantor pindah ke sana Iya, iya, Prof. sebagai pejabat fungsional peneliti. Sambil saya sebagai peneliti, saya juga disekolahkan ke S3 Brawijaya. Brawijaya tahun 2002 saya masuk, 2007 saya selesai. Jurusan apa Prof itu? Manajemen Manajemen ekonomi Prof ya? ekonomi. Wah, berarti Pak kita Safi Idrus, iya, sama-sama alumni Safi Brawijaya nih Idrus, Prof Pak ya. Eka Abnan Teruna, Iya, iya. Pak Bu Jumilah, Pak Mulyadi, Pak Armanu. Iya. Nah, itu mana saya gitu. Link Iya, saya iya. waktu itu. Nah, 2007 saya dapat gelar doktor, ya. Setelah karena gelar doktor, maka saya bisa menduduki jabatan menjadi Kepala Badan Litbang Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Timur. terhitung mulai 1 Februari 2009 Iya. sampai dengan Juni 2012. Jadi hampir 4 tahun setelah menjadi Kepala Litbang, ya. Nah, alhamdulillahnya aturan memungkinkan seorang peneliti merangkap sebagai Kepala Badan Litbang waktu itu. Nah, setelah saya selesai menjadi Kepala Litbang Ya, tahun Prof. 2012, pangkat saya waktu itu sudah 4D, ya. Iya. Begitu saya lepas dari struktural ke fungsional, tahun 2014 pangkat saya sudah 4E. Wow, sudah mentok ya Prof. Ya. Baik peneliti maupun PNS. Kan Iya, iya, sistem jabatan fungsional itu kan jabatan karir, Iya. jabatan fungsional. Fungsional. Jadi fungsional saya itu duluan 4E, April 2014 sudah 4E fungsional, Iya. sehingga begitu Oktober pangkat PNS saya juga menyusul ke 4E 2014. Iya, iya, Prof. Nah, dari situ karena saya seorang peneliti, pangkat sudah 4E, ya, Ya. saya dipanggil oleh Kepala LIPI, Terkait apa Prof itu? Pak Sahrumsah, pangkat sudah 4E, PNS sudah 4B, Bapak harus orasi sebagai seorang profesor, Mantap Prof. profesor riset. Nah, waktu itu.
Di tahun berapa Prof itu? Ya, Tahun berapa itu? itu diprosesnya mulai 2014, selesai 2018. Oh iya iya. Tetapi Bapak harus dibimbing betul-betul oleh 5 profesor senior LIPI untuk menyusun suatu orasi. Iya iya Jadi seperti kita kuliah kayak S3 juga. iya iya Prof. Dibimbing terus salah ganti, datain tidak cocok ganti ini gitu. Akhirnya tepat tepat bulan Juni 2018 saya orasi profesor riset di LIPI. Iya Prof. Sejak itulah saya menyandang gelar profesor. Profesor Prof. Jadi lengkaplah. Saya sudah orasi profesor Profesor. dan saya S3 doktor. Saya juga alhamdulillah sudah ke Tanah Suci naik haji Ya, sama ibu kan. lengkap sudah. Jadi profesor doktor haji. Udah Haji Ayum. Haji Sarum Asri SH. SH saya sarjana hukumnya jurusan perdata. Iya. MSI saya jurusan administrasi negara dan pangkat tertinggi di peneliti APU, ahli peneliti utama. Iya. Nah, itu karena sudah tidak menjabat sebagai kepala lagi, saya kembali ke fungsional. Saya diminta oleh Direktur UT Dalam rangka? Kaltim Samarinda, Pak Rusna, untuk membantu membina di UT. Nah, sebagai guru besar. Sampai sekarang Prof ya? Masih. Iya. Nah, sekarang saya guru besar di UT, saya biasanya maka terbukalah peluang di Kaltim untuk mengambil gelar S2 Master. Yang sudah selesai itu banyak di Brau, ada 2 kelas, sudah hampir selesai semua. Di Pasir 2 kelas, sekarang di Kubar. Ya. Jadi ini suatu pendidikan yang mudah untuk diikuti, tidak melihat tempat, waktu, usia, dan sebagainya. Iya. Saya diminta oleh Universitas Nahdlatul Ulama. Karena sekarang saya masih tetap sebagai wakil rektor 2 di sana, tapi tidak begitu aktif. Iya. Tapi tetap ini sebagai wakil rektor. Dan terakhir saya diminta oleh Pak Hasbi dan Pak Mas Jaya untuk membantu di S3-nya Unmul. Iya Prof. Manajemen pendidikan dasar, termasuk bukan sendiri saya Iya Prof. Iya semoga lah. Nah, itu kiprah saya dari awal sampai akhir. Saya juga mengajar di Unta, tapi sekarang sudah tidak bisa aktif, sangat padat sekali ya. Iya Prof. Padat sekali. Dan saya juga banyak di bidang sosial, ya, seperti alhamdulillah sekarang karena saya orang Kutai, diberi kepercayaan oleh Sultan untuk menjadi Sekretaris Jenderal Lembaga Budaya dan Adat Kutai Provinsi Kalimantan Timur sejak Desember 2013 sampai saat ini. Oh iya. Wah, nanti bisa berbagi ilmu nih Prof. Iya. Nah, terutama budaya Kutai ini Prof. Iya. Nah. Jadi, di samping seperti itu juga ada organisasi lain yang saya masih aktif, ya. Seperti di PPTI membantu Ibu Wakil Gubernur, Persatuan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia, ya. Ini penyakit yang memang penyakit kronis masyarakat kita ya. Juga banyak organisasi lain yang saya pegang, seperti ikut di Aorda itu asosiasi organisasi LSM daerah Kalimantan Timur, di mana ada 36 LSM bergabung di situ, dan saya termasuk wakil ketua di sana ya. Jadi untuk menjaga stabilitas di Kalimantan Timur, jangan sampai terjadi hal-hal yang merugikan daerah. Jadi LSM itu bergabung di situ. Banyak lagi organisasi lain yang jadi artinya di bidang formal, di bidang informal. Saya sudah berkecimpung di situ. Iya, luar biasa. Demikian barangkali Bu Ulan. Iya. Sekitar riwayat singkat hidup saya. Iya. Yang saat ini masih aktif, sekarang sudah lebih banyak kepada dunia pendidikan. Pendidikannya Prof ya.
Berbicara masalah Hari Guru Nasional, Prof, Kemendikbudristek ini di tahun 2021 mengambil tema bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Terutama ini difokuskan ini dalam pandemi COVID-19 ya. Terutama ini tugas seorang pendidik, Prof, seorang guru itu sangat berat. Nah, dulu Prof, kita itu mengenal kan guru itu adalah seorang pahlawan tanpa tanda jasa. Iya. Tetapi seiring waktu perkembangan zaman yang semakin modern ini, Prof, banyak orang itu memplesetkan menjadi pahlawan minta jasa, Prof. Nah, ini menurut Prof ini gimana? Ini menarik sekali, Prof. Artinya supaya image guru ini tetap bertahan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa itu, Prof. Jadi apa, Prof? Menurut Prof ini? Baik. Jadi kalau kita bicara tentang profesi guru, berarti tidak lepas dari konsep pendidikan. Iya, Prof. Bicara pendidikan berarti kita tidak lepas berbicara dari pengembangan sumber daya manusia. SDM, Prof ya. Itu konsepnya. Iya, ya, Prof. Nah, saya ingin menjelaskan secara panjang lebar barangkali. Pembangunan suatu negara itu harus mempunyai aset. Betul, betul, betul. Aset atau resources. Ya. Resources itu ada 3. Sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Nah, iya, Sumber Prof. daya buatan itu termasuk Prof. di dalamnya adalah masalah modal dan teknologi. Iya, ya, Prof. Nah, di negara-negara maju Iya, Prof. seperti negara-negara industri Industri ini, Prof ya. itu persyaratan untuk pertumbuhan ekonomi itu harus sejajar dan sebanding dengan pengembangan sumber daya manusianya. Artinya simultan. Iya, ya, Prof. Kalau perluan ekonomi sekian juga SDM-nya harus sekian. Sekian. Tetapi pada negara-negara maju lainnya seperti misalnya Jepang, Iya, Prof. Amerika Serikat, dan Uni Soviet atau Rusia, itu justru yang didahulukannya itu adalah pengembangan sumber daya manusianya. Iya, iya, Prof. Ya kan? Tetapi pada konteks ini masih bicara tentang sumber daya manusia, pendidikan. Pendidikan ya, Prof ya. Iya kan? Dia siapa dulu, SDM dan sebagainya. Karena mereka memang tidak punya sumber daya alam kan. Iya, ya, Bila Prof. SDM-nya maju, baru membangun negaranya. Iya. Nah, akan tetapi saat ini itu konsepnya sudah mulai berubah. Iya, ya, Prof. Khususnya pada negara-negara Korea, Taiwan, ya, dan Singapura. Itu bicara pengembangan sumber daya manusia, ya, bukan hanya konteks pendidikan, juga bicara tentang kesehatan, bicara tentang kualitas gizi masyarakat, dan bicara keterampilan tenaga kerja. Iya, Prof. Ya, ini konsep sumber daya manusia. Iya, iya. Nah, karena biar dia berpendidikan maju, ya, menguasai teknologi, tapi dia tidak sehat. Sama aja bohong ya, Prof. Contohnya pandemi ini. Iya, pandemi ini Semua lumpuh. api Makanya- suri, Prof ya. Jadi bicara SDM itu bukan hanya bicara pendidikan, Iya, ya, Prof. bicara kesehatan, Hmm. dan bagaimana juga pemenuhan gizi masyarakat. Prof, dengar-dengar ini ada 9 instansi yang pernah Prof itu berkiprah di dalamnya. Apa saja itu, Prof? Benar. Jadi begini. Sejak saya diangkat sebagai PNS 1 April 1975, itu pertama kali saya ditempatkan di sebuah puskesmas. Ya, pertama puskesmas ya, Prof. Namanya Puskesmas Kampung Baru Tengah. Ya, Kemudian lanjut. Yang kedua, Prof. kedua di Dinas Kesehatan Kota. Ya, Itu sebagai apa, sejak Prof? tahun 77 sampai 87 saya cukup lama, ya. Hampir 10 tahun di Dinas Kesehatan Kota. Terus yang ketiga, Prof? Yang ketiga di Sospol, menangani, saya diberi tugas
sebagai Kepala Kabak Penyelenggara Pemilu PPD 2 Balikpapan. Kemudian di Dinas Pasar, yang keempat Dinas Pasar Prof ya. Dinas Pasar. Kelima Prof. Kelima kuliah di Gajah Mada. Iya. Kemudian kembali ditempatkan di Bapeda Kota Balikpapan. Itu yang keenam Prof ya. Keenam Bapeda Balikpapan. Kemudian sempat Yang juga di ketujuh. bagian organisasi dan tata laksana Orpal, menangani bidang anjab analisis jabatan. Iya. Baru ditarik ke provinsi, Iya. ke Bapeda Provinsi. Lanjut Prof. Nah, habis Bapeda Provinsi baru ke Balitbangda. Balitbangda ya. Setelah itu menjabat kepala Litbang. Nah, setelah saya kembali dari jabatan fungsional, dari struktural ke fungsional, saya diajak untuk mengelola beberapa perguruan tinggi. Iya. Antara lain, tadi kan sudah 9 kan? Iya. Perguruan tinggi antara lain adalah saya diminta jadi dosen. Di mana saja? Untak. Kemudian menjadi wakil rektor Universitas Nahdlatul Ulama. Iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang ya Prof. Sampai sekarang. Dan alhamdulillah menjadi guru besarnya Universitas Terbuka. Dan sekaligus merangkap dosen atau pengajar di S3 Unmul di program Manajemen Pendidikan. MPD. Nah, itu Mantap, perjalanannya Pros, ya. cukup panjang ya. Iya Panjang dari fungsional, dari jabatan struktural ke fungsional dan seterusnya. Iya, luar biasa Prof. Prof. Nah, ini termasuk yang menarik kemarin Prof. Apa itu singkatan dari Kutai Prof? Baik Mbak Ulan, Kutai itu adalah suatu akronim. Artinya bahwa Kutai itu, K itu kesejahteraan, U itu untuk, T itu tanah, air itu Indonesia. Oh mantap. Jadi Prof, kalau Kutai Raya jadi ibu kota negara kita nanti, artinya kesejahteraan itu untuk tanah air Indonesia Raya. Iya ya Prof. Itu loh. Ya kan, coba cari istilah lain. Misalnya apa ya? Rasanya nggak kena gitu. Iya. Tapi Yang ini pas kan kita berbicara Nusantara. Betul. Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Ya kan, NKRI. Inilah intinya. Kesejahteraan untuk tanah air Indonesia Raya. Nggak salah itu. Iya, betul sekali Prof. Terus ini Prof, jadi tadi berbicara masalah 9 instansi yang sudah Prof lalui mulai dari awal sampai akhir. Jadi apa hal-hal yang sekiranya membuat sesuatu gebrakan apapun itu Prof yang bermanfaat bagi orang banyak itu apa saja Prof yang sudah Prof torehkan itu? Jadi memang kita harus melihat, menganalisis sesuatu yang apa yang urgent dan apa yang menjadi permasalahan mendasar pada waktu itu. Contoh misalnya di sekitar tahun 76 sampai 80 itu kita kan dilanda penyakit namanya kolera ya Prof atau ya. muntaber. Iya Prof. Itu merata. Itu akar masalahnya hanya menurut saya karena situasi lingkungan kita, higienis kita yang tidak sehat. Iya Prof. Nah, salah satunya adalah akibat membuang kotoran atau tinja atau bahasa kasarnya tahi gitu. Sembarangan. Iya Prof. Sehingga kuman-kuman, lalat dan sebagainya hinggap di kotoran itu. Kotoran dia masuk ke makanan dan minuman, hinggap di situ sehingga orang tertular. Nah, ada satu konsep kesehatan untuk menghindari itu adalah melalui satu pembangunan namanya pembangunan jamban keluarga. Oh, gitu Prof. Jamban. Ada bukan taksi jamban lain. Ada taksi jamban lain. Iya Prof. Ini jamban keluarga, artinya setiap rumah harus buang air besar atau kotoran itu di rumahnya sendiri, bukan di sungai, selokan, bukan di sungai, bukan di jalan dan sebagainya. Gitu. Sehingga kotoran ini tertampung dalam septic tank, dikurunglah itu
di dalam sehingga dia tidak bisa menularkan menjadi suatu penyakit. Ya. Itu waktu saya di dinas kesehatan dan di puskesmas. Oke, luar biasa. Kemudian ditarik ke dinas kantor sosial politik. Karena pada waktu itu beberapa kali terjadi pemilu kan sering terjadi bentrokan antar partai. 3 partai kan, Ya, Prof. PDI, P3 dan Golkar. Golkar. Bagaimana menyatukan ketiga ini sehingga menjadi rukun, damai, dan pemilu itu berjalan tertib, aman, lancar, dan sukses. Karena konsep saya namanya konsep Apollo waktu itu. Jadi, Apollo. ya dari input, output, proses ke output seperti feedback. Gitu. Ini kan teori sistem kan. Ada tapi saya lupa mana sedepannya itu. Wah, tahun 80-an kan. Itu di Sospol. Nah, atas dasar itu saya ditarik ke dinas pasar. Karena pasar ini merupakan tempat di mana ekonomi berjalan, ya, dan juga ketertiban keamanannya kurang terkendali. Ya, Prof. Jadi ada 2 hal. Pasar berfungsi sebagai untuk mendapatkan pendapatan asli daerah, Ya, dan pasar juga harus tertib, aman, dan damai. damai. Sehingga saya pelajari kok bisa hanya 100 juta tahun. Setahun. Iya. Saya pelajari potensi semua itu bisa dapat miliaran. Iya, Prof. Nah, sehingga pada waktu itu saya ambil langkah dengan saya waktu itu hanya kepala urusan aja, urusan umum, ambil langkah ke memang bidang saya. Kita harus bisa meningkatkan PAD ini. Caranya gimana? Pasar kita tertibkan dengan meng-hire polisi, tentara, dan sebagainya untuk bagi pasar petak-petak kios-kios Ya. yang tidak berfungsi segel. Ya, disegel. Wah, kalau kabut orang udah ribut. Anda di dalam surat izin namanya SIP TB, surat izin pemakaian tempat berjualan itu Anda harus bayar sekian. Dan pasar harus difungsikan, bukan dijadikan gudang, bukan dijadikan tempat tidur, bukan dijadikan tempat macam-macam. Segel. Dengan demikian mereka karena mau berusaha silakan. Tapi buka segel ini harus bayar. Sesuai hutang Anda yang tertundak berapa tahun ini bayar. Iya, Prof. Nah, itu teknis saya waktu itu meningkatkan itu. Untuk meningkatkan income-nya itu Iya, tadi ya, Prof ya. Yang dari setahun 100 juta menjadi berapa, Prof ini? 3 miliar. 3 miliar. Wow, luar biasa, Prof. Ya, itu. Terakhir mau saya tanyakan itu, pesan apa sih, Prof, untuk guru di Indonesia terutama Kalimantan Timur ini? Para guru harus melakukan kerja namanya CT. Apa itu, Prof? Cerdas dan tuntas. Mantap, rasa. Iya. Nah, dari situ ya pastilah namanya manusia kan UUD, ujung-ujungnya kan duit. Masa orang memberikan pengabdian tidak ada penghargaan berupa penghargaan baik material maupun seperti itu ya kan. Jadi, seperti itu. Tapi kan bukan berarti guru itu kan pahlawan yang minta duit gitu, Prof ya. Iya, tapi duit akan datang sendiri. Iya, mengalir ya, Dengan Prof. kita melakukan pekerjaan seperti tadi Hmm. dengan cerdas dan tuntas, akhirnya ujung-ujungnya duit datang sendiri. Ya, Prof. Iya kan? Bukan berarti kita yang segala sesuatu diukur dengan duit. Betul, Prof. Nah, jangan dibalik cara berpikir. Tapi kalau kita melakukan tugas dengan baik dan sebagainya, menghasilkan suatu karya, maka ujung-ujung datanglah duit itu sih. Iya, betul, Prof. Oke, dari itu barangkali dari saya. Iya. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan atau kurang pada tempatnya, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dari saya cukup sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerdas semua, demikian obrolan kita pada kesempatan ini dengan Prof Syarum. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Prof Syarum bisa bermanfaat bagi dunia pendidikan Indonesia, terutama Kalimantan Timur. Kesimpulannya adalah guru itu memang pahlawan tanpa tanda jasa, bukan pahlawan minta jasa. Semua orang hebat adalah berkat dari Seorang guru. Sahabat cerdas semua, jangan lupa subscribe, like, and share.